Taib, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, taib, fi hadha sabah nuwasil darsana fi madati nahwi min kitab Nahwadih. Nah, wa al-yawm sanuraji' darsana ila mawdu' min mawdu' ahwalu bina'il amri, ahwal bina al-amr. Nah, li'anna hadzal mawdu' nabda'uhu fi al-fasl indal utlah. Nah, jadi judul ini adalah judul pertama untuk kelas online kita ya. Jadi sekarang mu'alim akan coba ulang penjelasannya biar lebih jelas ya, biar nanti lebih jelas. Mungkin karena ada sebagian mungkin yang ketika melihat video kurang jelas, maka sekarang akan mu'alim ulang ya penjelasannya biar semuanya paham sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang akan mu'alim sampaikan. Jadi judul kita pada hari ini adalah ahwalu bina'il amri, macam-macam bentuk bina dari fi'il amr. Macam-macam bentuk bina dari fi'il amr ya. Halaman 22 ya, halaman 22. Ini ya, halaman 22. Untuk contoh-contohnya kemarin mungkin sudah dijelaskan ya di dalam video untuk artinya, untuk contoh-contohnya. Sekarang mu'alim akan langsung masuk ke al-qaidah. Al-qaidah halaman 24. Ya. Mu'alim akan langsung masuk ke ini ya, yang mu'alim lingkari ini adalah al-qaidah. Jadi inti dari pembahasan itu ada di dalam al-qaidah. Jadi di situ disebutkan yubna fi'ilul amri ala sukun. Jadi bina, jenis bina yang pertama untuk fi'il amr itu adalah sukun ya. Sukun. Ini bina yang pertama. Kemudian apa saja fi'il amr yang binanya di atas sukun? Yang pertama adalah idza kana shahihul akhir. Ya, jadi yang pertama adalah shahihul akhir walam yattasil bihi syai'un. Ya, anggap saja tulisannya seperti itu ya. Apa yang dimaksud dengan shahihul akhir walam yattasil bihi syai'un? Jadi huruf-huruf yang akhirnya berupa huruf sahih dan tidak bersambung dengan huruf satupun ya. Jadi fiilnya sahih dan tidak bersambung dengan domir. Jadi harus asli, harus bentuk huwa ya, harus bentuk huwa. Misalkan zahaba atau qatala gitu ya. Jadi contohnya adalah zahaba, qatala. Ya. Zahaba dan qatala ini tidak bersambung dengan huruf domir, dengan huruf yang menunjukkan domir yang selain huwa. Misalkan zahabta, berarti bukan seperti itu. Maafan ya, ini fi'il amr. Berarti contohnya bukan zahaba tapi idhab. Idhab dan misalkan
uktub. Nah, idhab dan uktub ini dicoret ya, ini salah judulnya contohnya karena ini fi'il madhi. Jadi idhab dan uktub ini adalah fi'il amr yang tidak bersambung dengan huruf lainnya. Jadi bentuknya masih asli, yaitu untuk domir anta. Jadi adapun untuk antum ma antum ini bukan termasuk dalam contoh yang ini. Jadi selain domir anta, selain fi'il amr domir anta, ini tidak termasuk dalam contoh yang nomor satu ini ya. Jadi yang nomor satu ini hanya dikhususkan untuk domir anta. Kemudian selain huruf shahihul akhir, yang kedua adalah nunun niswah. Jadi yang kedua, apabila bersambung dengan nun niswah. Ya, nun niswah itu adalah domir uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktubna, domir antunna. Yaitu idhab, contohnya menjadi idhabna. Uktub menjadi uktubna. Ya, mungkin nanti lebih dirapikan lagi ya catatannya. Ini dicatat nanti dan diserahkan di foto, kemudian diserahkan buktinya ke mualim ya. Jadi nun niswah, dimaksud dengan nun niswah itu adalah nun yang berada di dalam domir antunna untuk fi'il amr. Idhab menjadi idhabna, uktub menjadi uktubna ya. Itu adalah jenis yang pertama dari macam-macam bina fi'il amr, yaitu binanya di atas sukun. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan bina, misalkan kata-kata ukhruj. Misalkan ukhruj. Ukhruj ini berarti adalah fi'lul amri mabniun ala sukun. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan bina kalimat ukhruj. Maka jawabannya adalah ukhruj ini fi'il amr yang binanya karena dia tetap ya, makanya dinamakan bina mabni ala sukun. Karena ukhruj ini termasuk dalam sahihul akhir. Ukhruj ini termasuk dalam sahihul akhir, fi'il yang akhirnya, huruf akhirnya bukan huruf illah ya, akhirnya bukan huruf illah, yaitu sahih. Lawan dari illah adalah sahih, makanya dia termasuk dalam bina di atas sukun. Baik, itu yang jenis bina yang pertama dari fi'il amr ya. Kemudian yang kedua adalah binanya di atas al-fathah. Ini yang kedua. Wa yubna 'alal fathi idza ittasalat bihi nunut taukid. Jadi untuk fathah ini dia hanya ada satu bentuk ya. Jadi untuk jenis yang kedua ini yaitu al-fathah
atau al-fathu, dia hanya punya satu bentuk fi'il amr, yaitu adalah nunut taukid. Sambungannya adalah nunut taukid. Ini ta waw ya, ta waw kemudian kaf. Nunut taukid ini adalah nun yang fungsinya adalah untuk menekankan. Jadi perintahnya untuk menekankan. Berarti benar-benar perintah yang harus ditekankan ya. Ya. Untuk contohnya di halaman 22 di situ ada ashironna ya, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9. Halaman sebelumnya di halaman 22 di amsilah itu ada nomor 7, 8 dan 9. Di situ ada tajannabanna, kemudian ashironna, kemudian ukhrujanna. Ini adalah contoh dari nunut taukid. Jadi fungsinya untuk menekankan. Ashironna, ukhrujanna, gitu ya. Jadi untuk bentuk fi'il amr yang seperti ini maka dia ukhruju menjadi ukhrujanna, maka sama fi'lul amrinya sama, mabni masih sama, kemudian alal fathi, mabni alal fathi. Jadi untuk ukhrujana maka binanya adalah, kalau suruh menyebutkan bina nanti jawabannya seperti ini, fi'lul amri mabniun alal fathi. Kalau mau lebih lengkap ditambahkan liittisalihi binunit taukid. Ya, kalau mau lebih lengkap tambahkan kata-kata liittisalihi binunit taukid. Baik, nanti akan mu'alim tuliskan yang lebih jelas ya. Tapi ini biar bertahap, maka mu'alim tuliskan dulu seperti ini untuk biar nanti bisa bertahap ya, biar sedikit-sedikit, biar mudah lebih memahami. Nanti untuk lebih bagusnya, untuk tulis yang lebih bagus nanti akan mu'alim tulis ulang ya. Tapi yang penting sekarang dipahami dulu ya. Kemudian itu jenis yang kedua, mabni alal fathi, hanya punya satu bentuk, yaitu ketika bersambung dengan nunut taukid atau nun untuk penekanan. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah binanya di atas hadfi harfil illah. Jadi ini yang ketiga. Untuk hadfi harfil ilah ini
bentuknya hanya punya satu bentuk, idza kana mu'tal akhir, yaitu ketika fi'il amrnya berasal dari fi'il yang mu'tal akhir ya, huruf ilahnya di belakang. Fi'il yang mempunyai huruf ilah di belakang ya, huruf akhirnya, fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilah, fi'il amr yang huruf akhirnya berupa huruf ilah, maka nanti binanya di atas hadfi harfil ilah atau menghapus huruf ilahnya. Contohnya misalkan dari kata rodiya, bentuk fi'il amrnya rodiya, ketika menjadi bentuk fi'il madinya adalah rodiya, ketika dia berubah menjadi fi'il amr maka menjadi irdo, Jadi perhatikan, irdo ini, kalimat irdo ini dia menghapus salah satu huruf. Jadi bentuk fi'il madinya aslinya terdiri dari 3, yaitu ro, dot, dan ya. Rodiya ini terdiri dari 3 huruf, ro, dot, dan huruf ya. Ketika berubah menjadi fi'il amr, ketika kita tasrif ke fi'il amr, ada yang hilang dari huruf aslinya ini, yaitu huruf ya. Irdo, huruf ya-nya hilang ya. Jadi seperti itu. Contoh yang lain misalkan masya. Masya itu dari kata mim, shin, dan ya. Masya ya, masya yamshi, berjalan. Kemudian ketika berubah menjadi fi'il amr, dia menjadi imshi. Tinggal mim dan shin ya. Karena alif ini adalah fungsinya memang untuk amr, maka yang kita lihat di sini adalah huruf mim dan shinnya di sini. Huruf ya-nya, huruf ya yang sebelumnya ada, ketika dia berubah menjadi fi'il amr menjadi hilang. Maka kita katakan imshi itu adalah fi'lul amri mabniyun ala hadfi harfil illah. Itu ya. Ya, sebenarnya masih ada satu bagian lagi. Mungkin setelah ini akan kita lanjutkan. Tapi yang jelas ini 3 ini dipahami dulu ya. Jadi yang pertama adalah sukun, ada 2, yaitu sahihul akhir dan nunun niswah. Ya, fi'il amr yang binanya di atas sukun itu ada 2, yaitu fi'il yang akhirnya berupa huruf sahih. Contohnya idhab, uktub, kemudian nun niswah, yaitu dhamir antuna. Contohnya adalah idhabna dan uktubna. Kemudian jenis yang kedua, binanya di atas fathah, mempunyai satu bentuk, yaitu ketika bersambung dengan nunut taukid. Nunut taukid ini bisa untuk semua fi'il ya, fi'il amr. Nunut taukid ini bisa masuk ke seluruh fi'il amr. Dari anta, antuma, antum, semuanya bisa dimasuki oleh nunut taukid. Ciri-cirinya adalah ada tasydid di belakang, asyironna. Ukhruj menjadi ukhrujanna, idhab menjadi idhabanna, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah
binanya di atas hadfi, menghapus. Hadfu itu artinya menghilangkan atau menghapus. Apa yang dihapus? Adalah huruf illahnya. Apabila ada huruf illah seperti ini, maka pastinya fiilnya berupa mu'tal, fiil mu'tal ya. Tapi mu'talnya harus yang di akhir. Contohnya rodiya. Di situ ada satu huruf illah yaitu ya. Makanya ketika berubah menjadi fi'il amr, ya-nya dihilangkan menjadi irdo. Kemudian masya. Masya ini fi'il madinya masya, yaitu berjalan. Ini ada satu huruf illah yaitu huruf ya. Ketika menjadi fi'il amr dia berubah menjadi imshi. Masya menjadi imshi. Huruf ya-nya yang sebelumnya ada di fi'il madhi dihilangkan. Ya. Jadi ini imshi itu adalah fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Ukhruj itu fi'il amr mabni ala sukun karena sahih, karena huruf jim ini dia sahih. Makanya termasuk dalam sukun. Ukhrujanna itu fi'il amr mabni alal fathi. Karena dia ukhrujanna itu nunnya karena berupa nunut taukid.